Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa belajar dengan Pak Ipul. Pak Ipul adalah praktisi untuk penanaman anggur di daerah Bekasi, dan beliau sangat mumpuni lah untuk belajar tentang penanaman anggur. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe, comment, like, and share. Dan nanti kita akan sampaikan berbagai macam jenis anggur nanti di dalam deskripsi kita yang ada di sini, dan bisa kita lihat jenis-jenisnya dan juga cara penanamannya, cara pembibitannya, cara pembuahannya, dan cara juga pemanenannya. Terima kasih. Hari ini kita berkunjung ke kediaman Pak Ipul yang ada di Bekasi, di mana beliau ini adalah salah satu praktisi untuk penanaman anggur atau budidaya anggur, dan saya melihatnya ini adalah paling efektif di kebunnya, walaupun ini adalah di atap rumah, tetapi memberikan hasil yang sangat efisien. Mari kita belajar dari Pak Ipul. Pak Ipul, apa-apa aja tahapan-tahapan dalam untuk menanam anggur, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, baik dari segi produksi maupun juga untuk pembibitan. Monggo Pak Ipul, mungkin. Terima kasih Pak. Kalau saya sendiri, kuncinya di anggur itu pastinya media, Pak. Media. Media. Satu, medianya pH normal, terus poros. Artian poros bisa dikatakan gembur. Terus kalau disiram itu gampang larut lah airnya. Tapi media itu tetap ngikat untuk unsur haranya ya. Jadi jangan sampai cuma poros-poros doang tapi nggak ngikat, ntar sayang, nutrisinya sayang. Berarti tiga ya. Terus mengandung unsur hara. Ya, unsur hara bisa anorganik, bisa organik. Kalau untuk organiknya bisa pakai kotoran hewan. Kalau anorganik banyak lah ya. Banyak produk yang bisa kita aplikasikan. Sama sih untuk masalah pupuk, mau yang anorganik itu bisa buat anggur semua. Kalau untuk masalah pembibitan ya Pak, pembibitan bisa, kita mungkin bicara tentang ini dulu Pak, apa nama jenis-jenis yang Pak Ipul punya, varian dulu. Varian. Untuk varian yang saya punya atau yang ibaratnya yang bikin booming juga untuk sistem trellis di saya ya, antara lain itu Jupiter Pak. Jupiter. Dulu saya nanam Jupiter itu di lahan tempat kerja, karena ada lahan nggak dimanfaatin, saya manfaatin karena cuma ilalang doang Pak itu. Oh, awalnya itu ya. Ya, sambil buat belajar di situ. Alhamdulillah bisa buat pengamatan saya, buat belajar menanam anggur. Terus di sana saya tanam varian Jupiter, Ninal, Nisinia. Tapi yang Jupiter, Ninal, Nizenia. Nizina. Terus banana, Everest sama Manicuri Finger itu. Banana, Everest, Manicuri Finger. Nah, sama Julian. Yang bagus cuma ada
Jupiter sama Ninal sama Nisinia. Untuk Jupiter varian yang paling banyak buahnya ya, ya, Jupiter, Ninal sama Nisinia. Karena warna Jupiter apa warnanya? Untuk Jupiter sendiri itu warnanya merah kehitaman Pak, malah bisa dikatakan hitam kalau udah matang ya. Oh, oke. Sama Black Autumn hampir sama warnanya. Hitaman dopan Black Autumn. Black Autumn ya. Di merah aja, merah kehitaman udah manis sudah dipetik Pak. Ya. Di warna merah kehitaman udah manis jadi langsung bisa dipanen. Kalau supaya lebih menarik kita tanam pada tempat yang sama gitu ya, sehingga ada keragaman ya. Iya betul. Oke. Kita bicara tentang cara menanam anggur. Cara menanam anggurnya gimana gitu? Kalau di saya ya Pak, kalau misalnya bibit ya. Ya. Anggap aja konsumen beli bibit gitu ya. Ya. Paling enggak biarkan adaptasi dulu minimal 1 minggu. Di posisi? Di tempat yang agak teduh dulu. Oh ya polybag bawaan lah. Polybag bawaan ditaruh di tempat yang teduh dulu. Ya. Selama 1 minggu. Minimal 1 minggu. Ya. Tapi dikenain sinar matahari pagi ya. Sinar matahari pagi. Ya. Sekalian buat ibarat kalau pakai pengiriman kan pasti ada fase stres perjalanan. Ya. Karena di dalam box. Ya. Terus biar bibit itu benar-benar pulih dari fase perjalanan itu. Untuk recovery ya. Ya. Jadi dari stresnya itu. Kita begitu terima kalau delivery dari Pak Ipul, kita taruh di tempat yang posisi teduh, tapi sedikit kena matahari, tetap matahari karena untuk fotosintesa, dan itu dibiarkan selama 1 minggu untuk recovery. Gitu. Ya. Untuk obatnya bisa pakai B1. B1 buat ngilangin ibaratnya buat obat fase stres perjalanannya. Oh, jadi fase stresnya kita menggunakan B1 sehingga bisa segera pulih. Ya. Oke. Itu biasanya ppm-nya tahu nggak berapa atau? Kalau saya sendiri sih nggak pakai ppm ya, cuma kira-kira aja sih Pak. Ya, ibaratnya itu bentuknya bubuk powder atau ada ya cair Pak. Cair. Kita semprotkan bisa disemprot, bisa disiram. Disiram di medianya. Oke, terus baru setelah kita bicara tentang setelah posisi di di polybag tadi dikasih disemprot B1, selanjutnya gimana Pak? Kalau bibit udah cukup sehat ya, syukur-syukur udah nambah daun, boleh ditanam di media yang udah disediain Pak. Oh, jadi kita harus ada posisi ada nambah daun dulu, nambah daun. Paling enggak daun udah segar lagi, udah seger lah. Ya. Oke, dari posisi nambah daun itu setelah kita pindahkan dari posisi karena proses stres tadi, kita taruh di luar. Ya. Gitu ya. Semakin lama adaptasi, semakin lama penjemuran juga Pak. Jadi lama-lama ntar si bibit kuat juga. Oke. Boleh siap tanam lah.
Untuk penanaman sebaiknya sore, Pak. Sebaiknya sore. Iya. Soalnya kalau pagi biasanya kan takutnya si bibit akarnya kan goyang ya. Ya. Terus hawa panas kalau pagi pasti mempengaruhi daunnya. Jadi sayang lah, mendingan biarkan dipindahnya sore, dia nggak kena hawa panas, dia adaptasi di media baru. Jadi kalau ke sore lebih mudah adaptasinya ya, karena kan tidak langsung diserang dengan kondisi ekstrim. Ya, karena di mana matahari akan bersinar sangat terik gitu kan, dia nggak siap gitu. Sebenarnya kan dia masih baru di media yang baru itu ya gitu ya. Iya betul, Pak. Oke. Kalau sekarang untuk begitu masuk di sudah siap di pot atau di tempat pot tanamnya. Ya, kita kan harus menggali tanah gitu ya. Oh ya bisa. Kita mau rencana kalau ke tanah atau kita pindahkan dalam pot besar dulu gitu. Boleh di grounding. Ya. Artian grounding itu tanam di tanah langsung. Ya. Atau di pot. Ya. Untuk media yang saya saranin biasanya dari tanah gembur, sekam bakar, sama kohe kambing. Kohe kambing. Kohe itu kotoran hewan. Kohe. Ya, kalau ada tanah lembang lebih bagus, Pak. Oh, oke. Tapi nggak diwajibkan harus pakai tanah lembang juga. Kalau tanahnya bagus ya manfaatin tanah yang ada aja. Gitu. Itu luasnya galian, ya kotakan itu berapa kali berapa tuh? Kalau di tanah ya 50 dalam 50 udah cukup lah. Sangat bagus itu. Oh, jadi kubik 50 cm 50 cm langsung dalamnya juga 50 cm. Ya, betul. Nah, urutan tanah yang pertama di bawah itu apa gitu? Yang pertama nggak harus dibikin lapis, Pak. Oh, gitu. Pokoknya itu yang tadi tanah lembang atau tanah gembur, kohe, sekam bakar itu diaduk diaduk, ditambahin dolomit sama furadan. Ya, oke. Dolomit fungsinya buat netralisir netralin pH media tanam, Pak. Jadi fungsinya biar stabil lah. Oh, dolomit fungsinya adalah untuk menetralkan pH ya, di dalam tanah gitu. Oke. Soalnya kalau anggur dia sukanya di pH normal. pH normal ya 6,5 sampai 7 gitu. Oke. Nah, sudah dimasukin pohon anggur ini, kita masukkan dalam lubang yang sudah kita sediakan, baru kita kita uruk dengan tanah yang kita media tadi ya, media tadi disebutkan tadi, sampai kita langsung siram gitu ya habis itu ya. Iya betul. Okay. Siram ya paling 2 gayung atau 2 liter udah cukup ya, Pak. Oh, siramnya jangan berlebihan, cukup 2 liter saja. Oke. Nah, kan itu kondisinya sore ya. Iya, kita tanam sore. Nah, kalau sudah selesai itu selanjutnya apa perawatannya gitu, Mas? Kalau untuk perawatan mingguan, kayak pupuknya udah bisa dari sejak awal tanam. Jadi kita tanam sebelum disiram udah dikasih pupuk dulu, tapi dosis ringan ya, Pak. Dalam bentuk cair? Kalau saya suka tabur sih. Oh, tabur. Lebih suka ditabur daripada cair. Ya. Yang penting dosisnya ringan, nggak terlalu over lah ya. Ya. Jadi pas. Boleh tahu pupuknya apa yang bisa digunakan? NPK aja sih, Pak. NPK sama TSP sama NPK, magnesium sulfat udah itu. NPK, TSP sama magnesium sulfat. Cuman oh ya tadi lupa, harusnya pas bikin medianya itu TSP udah masuk. Oh, sebagai untuk pupuk itu. Iya, pupuk dasar soalnya dia. TSP-nya sudah masuk pada saat mencampur tadi tanah yang media tadi. Oke. Mau fermentasi itu, kan media lebih bagus difermentasi dulu. Nah, itu kan kohe kambing, sekam bakar, terus tanah gembur, dolomit, furadan, TSP. Ada 6 komponen ya. Sama E4 cuma buat bantu fermentasi. E4-nya dicairkan ya E4 itu. Jadi diaduk juga ya. Dicampur sama air ntar kan. Oh, dicampur. Enggak murni E4 doang, Pak. Oh, dicampur air baru diguyurkan. Siram. Oke, kan ini udah selesai. Berarti untuk hari pertama, hari kedua sampai seminggu perawatannya seperti apa?
Kalau hari pertama ya paling ngecek media tanam Pak. Sekiranya masih lembab ya nggak harus disiram lagi. Tapi kalau hari pertama cuaca cukup terik gitu ya, medianya udah kering dan si pohon kayak kurang minta air ya sebaiknya siram. Tapi kalau masih lembab janganlah. Tapi biasanya hari kedua jarang sih, karena penyiraman udah cukup banyak. Biasanya hari kedua nggak disiram biasanya. Jadi cukup disiram itu hari pertama, hari kedua nggak usah disiram. Hari tapi juga lihat kondisi juga. Kalau kondisi kelihatan perlu ditambahkan air, tambahkan gitu. Hari ketiga masih sama kayak gitu ya. Seperti itu, cek lagi. Hari keempat, kelima sama. Masih sama, paling mau seminggu kita aplikasi fungisida sama insek. Hari ketujuh atau seminggu kita pakai fungisida sama insektisida. Itu disemprot ya? Ya boleh. Jadi fungisida sama insektisida pada hari ketujuh. Maksudnya nggak berpatokan di hari ketujuh Pak. Tapi pokoknya estimasi lah. Iya paling nggak. Antara 7 sama 10 hari mungkin gitu ya. Untuk perawatan pokoknya kita pakai mingguan aja. Seminggu sekali pemupukan, seminggu sekali penyemprotan pestisida. Itu selang-seling atau bareng? Bisa barengan nggak masalah. Berarti dalam berikutnya perawatan adalah pemupukan sama penyemprotan fungisida sama insektisida. Jadi setiap minggu itulah maintenance-nya seperti itu. Nah, kalau sudah mulai tumbuh pucuk selanjutnya apa selanjutnya gitu? Paling enggak kan kita bantu ajirnya ya Pak, ajir buat rambatannya. Jadi sejak tanam juga udah ada ajirnya. Harus ada ajirnya sejak tanam pertama ya. Takutnya kan kena goyangan angin atau ya intinya buat pegangan si pohon, karena pohon masih kecil kan harusnya dilindungin. Udah ada pegangannya gitu. Jadi harus ada ajir sejak pertama. Tadi ada yang lupa tuh. Ajirnya jadi atau rambatannya bisa berbentuk bambu ataupun apa yang bisa menjadi rambatan gitu. Untuk selama fase pertumbuhan ya, yang penting batang yang nggak dibutuhin ya dibuang aja Pak. Di anggur, kalau di anggur ya. Kalau masih dianggap nggak dibutuhin, lebih baik dibuang. Apa yang dimaksud tidak dibutuhkan? Kita kan belum ngerti ya. Apa yang dimaksud tidak dibutuhkan itu? Ya kayak tunas air ya. Tunas air. Kalau tunas airnya terlalu vigor. Apa vigor? Vigor itu subur lah ya. Subur di beberapa batang itu. Biasanya kan dalam satu pohon biasanya ada beberapa batang yang subur. Nggak semua batang itu subur ya. Itu bisa dikatakan vigor itu. Pas perawatan dalam 1 bulan, kita belum tentukan mana batang primer, sekunder, tersier ya Pak. Jadi di anggur itu ada 3 jenis batang, yaitu batang primer, batang sekunder, dan batang tersier. Kan ini penting pengetahuan ini karena apa? Karena anggur itu akan berbuah di batang tersier. Nah, penentuan batang primer, batang sekunder, dan batang tersier nanti akan dijelaskan oleh Pak Ipul, dan bagaimana menentukannya itu selanjutnya gimana Pak? Ini adalah batang primer yang akan menjadi awal dari tumbuhan anggur. Selanjutnya ini akan menjadi kita anggap batang sekunder yang di sini, dan yang ada buahnya ini adalah batang tersier. Di sini adalah batang primer, dan ini termasuk tipe Theralis Y. Karena apa? Ini ada dua batang yang dibesarkan. Jadi batang primer, ini batangnya yang sini ada batang primernya, dan ini sekundernya. Batang primer diputus di sebelah sini, dan ini masuk ke sini sebagai batang sekunder, dan hanya 1. Ini yang disebut single cordon. Kalau yang tadi dengan 2 itu disebut. Jadi gini, dalam 1 bulan setelah tanam baru diseleksi batang primer ya Pak. Jadi untuk fase tanam pertama biarkan semua
pucuk diaktifkan semua buat merangsang perakaran, biarkan, buat memperkuat perakarannya. Ya. Setelah 1 bulan baru disortir. Ya. Dipilih satu batang yang paling subur atau paling vigor itu. Oh, jadi vigor itu paling subur. Iya. Entah itu dari batang tunas air atau tunas utamanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari tunas airnya lebih subur dari tunas utama, mendingan manfaatin tunas airnya. Jadi tunas utama kita buang. Iya. Gitu. Jadi di dalam apa? Karena di dalam apa? Di dalam bibit itu kita kadang-kadang antara yang tunas utama dengan tunas air itu bisa jadi tunas air akan lebih besar daripada tunas utama, sehingga pada saat itulah kita harus memutus untuk tunas utama membesarkan tunas air untuk menjadi batang primer. Batang primer atau batang utama. Kalau udah dipilih, udah pemilihan batang primer itu paling kita bantu untuk pembesaran batang ya Pak. Kita manfaatin tunas air, cuman nggak diliarin tunas air, jangan sampai diliarin. Minimnya itu disisain satu daun atau 2 daun. Maksud diliarin apa? Dibiarkan dulu, biarkan dulu, terus kita potong, hentikan pertumbuhan tunas air. Soalnya ntar kalau misalnya posisi berdiri ya Pak, terus tunas air kan ke samping, posisi di sampingan. Kalau ininya terlalu liar, ini ntar pasti kalah yang ke atas ya. Makanya kita batasin dulu. Minimnya 2 daun minimnya. Gitu. Hampir semua tunas air itu kita kontrol gitu. Tunas air itu harus dipotongin maksimum 2 daun. 2 daun. Tapi nggak harus sejak dini. Biarkan dulu biar panjang dulu. Biar merangsang pembesaran batang dulu, baru kita potong. Gitu. Jangan sejak dini udah dipotong ya. Jangan. Jadi tunas air yang ini tunas air yang ada di batang primer ya. Tunas air batang primer kita potong-potong kita kontrol supaya jangan terlalu liar. Tapi untuk sementara untuk pembesaran batang dibiarkan dulu. Nanti pada kira-kira patokannya apa sehingga kita saat memutuskan untuk supaya motong tunas air. Kalau udah di atas 5 daun, 4 daun, 6 daun lah. Ya 4 sampai 6 lah ya. Udah dilihat kayaknya ini tunas airnya vigor banget gitu. Sebaiknya dipotong. Jadi kalau sudah ada kelihatan terlalu subur itu harus dipotong. Kenapa harus dipotong? Biar fokus ke batang utamanya. Supaya fokus batang utama sehingga batang utama tetap besar. Yang batang primer tadi kan. Terus kalau ibaratnya udah sampai di rambatan utama, kita bisa main single cordon, double cordon. Maksudnya single cordon itu 1 sekunder Pak, batang. Jadi batangnya batang sekundernya cuma 1. Kalau double cordon 2 sekunder ya. Kalau pengen double cordon berarti kita harus pucuk primernya potong supaya ada 2 percabangan. Keluar cabang 2 biar seimbang ya. Pertumbuhannya seimbang. Tapi kalau mau bertahap juga nggak apa-apa, sistem double cordon tapi bertahap gitu. Yang manfaatin batang primer jadi sekunder, ntar yang batang yang paling deket batang primer, batang tersier ya. Batang tersier yang paling dekat batang primer dijadiin sekunder ntar. Direbahin itu. Jadi kalau kita mau pengen 1 batang primer tetapi ada 2 batang sekunder maka disebut double cordon. Kalau yang kita dengan memanfaatkan satu single primer dan single satu sekunder maka single cordon. Betul. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihan single cordon Pak, pasti prosesnya cepat karena nggak ada penghentian nutrisi ya Pak. Jadi kita melanjutkan batang primer jadi sekunder. Tapi kalau kita pakai double cordon ada penghentian nutrisi. Paling nggak pasti ada jeda 2 minggu kan. Jadi kalau ada dua juga karena nutrisi pasti terbagi 2 gitu ya. Betul. Terus kalau sudah berbentuk tajuk. Berbentuk tajuk. Terus, nah ini kalau udah di pemilihan
anggap aja udah di batang sekunder ya Pak. Ya. Kita udah bisa milih batang tunas air mau dijadiin tersier apa cuma buat nahan bud. Nahan apa? Nahan bud sekundernya. Ya. Kalau pokoknya dari sejak tanam udah ada planning. Ya. Kita mau pakai bud apa tak pakai tunas air. Ya. Ada plus minusnya semuanya ya. Kalau pakai bud untuk varian yang genja biasanya pas pembentukan tersier kita dapat bonus. Ya. Paling enggak buat penyemangat kita menanam ya. Ya, ada buahnya lah. Ya, apalagi sekedar hobi kan. Ya. Pasti orang pasti senang ya, Ya. kalau ada buahnya. Tapi kalau pakai tunas air untuk tajuknya pasti rapih Pak. Cuman ya harus sabar kalau pengen buahnya nunggu tunas air itu besar minimal ya seukuran pensil baru kita buahin itu. Minimal buahin dengan metode potes pucuk bisa yang gampang ya Pak. Ya. Atau pruning muda metode 9 daun itu sangat gampang itu. Jadi, daripada main pruning. Kalau main pruning itu lebih susah Pak terus terang. Cuman apa ya? Kalau pruning kan kita nunggu 4 bulan batang jadi udah batang tersiernya udah batang tersiernya udah tua itu udah mengkayu. Jadi kalau di anggur itu ada pruning total, ada pakai metode potes pucuk yang di kita ya, yang di Indonesia itu, dan banyak yang diterapkan untuk skala hobi malah cuma pakai metode potes pucuk itu. Lebih cepat soalnya. Iya. Kalau pruning total itu waktunya lebih lama gitu loh. Iya. Kalau apa namanya kalau hanya sekedar buahnya lebih cepat kita menggunakan potes pucuk ya. Iya betul Pak. Oke. Terus kalau untuk buah sama ya, mau pakai pruning atau potes pucuk hasil sama lah. Cuman apa ya, kalau potes pucuk, yang penting potes pucuknya itu serentak di tiap tersiernya dipotes semua. Dipotes semua ya? Iya, jangan cuma satu batang doang. Kalau satu batang doang ya ntar usia apa panennya ya pasti beda-beda karena usia buahnya beda ya. Beda, betul. Kalau pengen hasilnya panennya serentak disamaratain itu motesnya. Oke. Nah, di sini ada yang menggunakan pruning total dan potes pucuk ada dua. Ada. Oke, nanti minta dijelaskan ya. Apa yang dimaksud dengan pruning total dan potes pucuk, karena ini kunci daripada berbuahnya anggur, karena banyak orang yang nanam anggur tidak berbuah karena tidak tahu tentang pruning dan potes pucuk ini. Iya. Gitu. Oke. Jadi apa ya, menanam anggur itu sebaiknya jangan terlalu dilarin Pak, harus ada batasan juga. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Jadi gini, kebanyakan orang dulu ya, orang dulu menanam anggur pasti tanam terus asal merambat, batangnya kemana-mana. Nah sekarang pola nanamnya dirubah lah. Paling enggak kita nyiapin 3 batang itu. Ya, yang kita batasin ya batang tersiernya. Batang tersier itu jangan terlalu panjang. Minimnya 1 meter, maksimalnya 1,5 meter. Oh, oke. Ini kunci banget nih, bahwa batang tersier yang letaknya buah itu maksimum 1,5 meter dan minimal 1 meter. Jadi jaraknya itu adalah dari batang sekunder itu adalah antara 1 sampai 1,5 di situ. Nah, kalau seandainya batang tersier ini lebih dari 1,5 harus kita potong gitu. Kan pasti kita potong, si batang pasti tumbuh lagi Pak. Nah itu harus dipotong lagi, potes saja. Potes lagi aja. Jadi ibarat menanam anggur itu nabung nutrisi ntar Pak. Kalau kita maksudnya? Ya, kalau kita nggak nabung nutrisi, kalau kita liarin gitu ya, biasanya nutrisi yang di jauh, yang panjang gitu ya, biasanya kita pangkas nutrisinya yang kita buang, malah yang bakal buahnya itu yang kita buang. Jadinya makanya dari dini kita udah siapin nutrisi, jangan sampai dilarin itu, tapi ditahan di sekitar 1 meter sampai 1,5 meter itu. Itu aja sih. Oke, apa namanya?
kita selanjutnya sesudah tadi sudah apa namanya sudah panjang 1,5 meter, kurang lebih 1,5 meter ini kan tadi sudah dipotong. Tadi ada mengenal istilah yang namanya buang nutrisi ya, maksudnya nahan nutrisi. Nahan nutrisi ya, itu apa maksudnya? Jadi nahan nutrisi ibarat kayak gini Pak. Ya. Maaf ya. Ini ya. Ya. Ini kan batasan. Ya. Batasan rambatannya cuma sekitar 1 meter lah ini. Ya. 1 meter. Jadi kalau kita udah ditahan di sini, ya. Ini terubus lagi, kita hentikan lagi nutrisinya. Oh, ini dibuang lagi gitu? Iya. Yang terubusan baru. Yang terubusan baru ini dari bawah sini atau dari sini? Bisa di bawah, bisa paling disisain 1-3 daun aja. Oh, 1-3 daun. Terubus lagi kita buang. Pokoknya batasan cukup maksimal ya segini aja. Segini aja. Ini adalah salah satu batang tersier. Batang tersier, jadi dibatasin, ada jaraknya. Sini rupanya sudah di jarak. Nah, pokoknya nggak boleh lewat ini gitu. Iya, betul. Supaya nanti ini bisa berbuah di sini gitu ya. Entah kan kita pruningnya minimnya kan segini Pak. Itu potong. Iya, potong. Nah, terus minimnya disisain 2 mata tunas. Ya. Tapi kemungkinan kita bisa main 4 mata tunas, 5 mata tunas gitu. Oh, baru kita potong dulu, baru nanti tumbuh lagi. Iya, betul. Tumbuh lagi itulah yang membawa bunga gitu. Kalau kita liarin terlalu panjang, biasanya kita potong di sini, nutrisinya yang bakal bunganya di sini terlalu panjang. Yang potensial bawa bunga yang di ujung malah Pak, gitu. Oh, gitu. Jadi jadi ini harus kita potongin rata gitu ya. Kalau maksudnya kalau seandainya kita buang dan ini udah panjang, yang dimaksud kita pruning, berarti harus rata kita potongin gitu. Tujuannya untuk apa? Adalah supaya yang ujungnya di sini gitu ya. Iya. Misalnya kita main tiga boot ya. Kita pecahin boot ketiga sama boot keduanya. Nah, tiap tersier diambil cuma 2 batang aja. Dua ruas. Iya. 2 ruas batang. 2 cabang hasil barunya yang dipeliharaan tiap tersiernya. Oh, tiap tersiernya ini dipotong, ada tersier baru lagi nih. Ya, ntar kan muncul lagi Pak. Ya. Nah, muncul batang baru sekalian bawa bunga gitu. Oh, mau batang baru. Jadi selalu buah itu datangnya di tersier sini kan. Iya. Nah, dan kita kalau kita pangkas harus rata semuanya. Ya, bisa rata tapi bisa beda juga Pak. Jadi ibaratnya tergantung, kalau ruasnya terlalu tinggi panjang-panjang, kita mainin paling misalnya ini 2, ini 3. Tergantung ruasnya, karena ruas anggur kan beda-beda. Ya, tapi kan maksudnya nggak boleh ada yang 1 meter, ada yang jangan. Ya, jadi jangan, ya paling sekitar ada 2, 3, 4 yang gitu-gitu. Hampir mirip lah ya. Hampir mirip gitu. Tujuannya adalah supaya nanti buahnya bareng gitu kan. Iya, betul. Jadi memberikan peluang kepada batang tersier ini akan menjadi pembawa buah, maka kita harus potongin semuanya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini juga semakin gede ini ya. Batang ini makin lama makin besar kan ini. Sekundernya pasti otomatis itu Pak. Iya kan, sekunder ini. Oke. Nah, sudah sampai pada pembuahan. Selanjutnya tantangannya apa yang yang semacam hama lah gitu. Itu biasanya apa itu biasanya? Kalau hama ya di anggur itu ada, kalau insek ya, inseknya bisa trip, bisa belalang, bisa ulat gitu. Ada trip, belalang sama ulat. Ulat ada 3. Tapi yang paling paling menyebalkan di dunia anggur ya Pak, kalau hamanya ya, itu kutu trip sama kutu perisai itu. Oh, ada 2 tuh yang paling mengganggu aja, kutu trip sama kutu perisai. Tapi ya juga ada ulat, ada belalang gitu. Nah, kalau belalang sama ulat gampang lah ya ditangani. Tapi kalau hama yang kecil-kecil itu agak susah itu. Nah, itu biasanya kutu ya, trip itu atau kutu yang perisai. Nah, itu biasanya obatnya apa itu? Kalau kutu trip saya biasanya pakai bahan aktif abemectin ya Pak.
Abemectin. Disemprot berapa kali? Disemprot ya itu ya? Disemprot. Itu berapa ppm-nya atau berapa terus dosisnya? Berapa? Iya, dosisnya. Kalau dosis saya sih biasanya 1 liter kisaran 5 sampai 7 tetes aja sih. 1 liter itu 5 sampai 7 tetes untuk disemprotin gitu ya. Dan itu dilaksanakan berapa lama sekali, setiap hari atau kalau selama mungkin misalkan selama masih banyak serangan kutunya banyak tiap hari atau gimana? Enggak. Jadi cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh. Tapi selama ada penyakitnya aja. Kalau sudah sembuh nggak usah. Kalau udah sembuh paling seminggu sekali lagi. Seminggu harus di maintenance gitu. Ya. Kalau gitu kita boleh juga trip itu tadi apa namanya penyemprotan tadi apa namanya? Yang tadi untuk pemberantasan kutu. Insektisida maksudnya. Yang kutu tadi. Kutu perisai. Iya itu. Oh, kalau kutu perisai beda lagi, Pak. Obatnya itu. Apa itu? Bisa pakai apa ya? Pegasus itu. Kalau bahan aktifnya sih apa itu Pegasus ya? Atau pakai H2O2 lah. Oh, H2O2 itu. H2O2 bisa untuk nyemprot itu juga. Bisa dosisnya buat pestisida juga. Dosisnya? Paling 3% aja sih. 3%. Dosisnya untuk H2O2 itu 3%. Nah, itu baru kita semprot gitu ya. Itu yang juga dilaksanakan 2-3 hari sekali gitu pada saat sakit. Kalau kutu perisai kan bisa kelihatan ya, Pak. Ya. Dia nempel di batang. Ya. Bentuknya kayak sejenis apa ya dia? Kayak keong itu, Pak. Nempel di batang itu. Ya. Kayak kerang lah. Ya, kerang. Keong lah, kerang itu. Jadi bentuknya bulat. Dia bisa dikerok. Cuman kalau posisi banyak kan kita ribet ya. Ya. Mendingan disikat pakai H2O2 aja. Kalau disikat pakai cairan itu. Digosok gitu. Iya. Oh, jadi bukan disemprot. Bukan. Karena dia sifatnya nempel dan keras, makanya kita harus disikat gitu ya. Betul. Artinya dibersihkan supaya kan nggak mungkin diambil supaya batangnya sehat lagi. Oke. Selain itu apalagi tantangannya, Pak? Kalau dari insek ya. Kalau dari hama jamur ada jamur karat, ada powder middle yang embun tepung, sama jamur antrak gitu, Pak. Yang paling fatal jamur antrak gitu. Kalau fatal gimana tuh? Fatal bisa mati. Bisa mati ya. Sebelum untuk menyelamatkan pas kena serang jamur antrak gimana tuh? Ya paling nggak tetap dengan apa? Penyemprotan secara intensif. Ya. Sama kurangin pupuk yang kandungannya N, Pak. Kalau lagi terserang hama jamur, kandungan N-nya kurangin. Pokoknya kalau ada jamur, kurangin kandungan N-nya karena itu adalah sangat mendukung jamur gitu ya. Oke, sangat mendukung jamur. Ngasih makan lah ya. Iya, ngasih makan. Oke. Cukup sih itu. Oke, jadi maintenance-nya sudah ada, pruningnya sudah ada. Tadi ada mengenai potes daun. Potes pucuk. Iya, potes pucuk. Potes pucuk itu cara membuahkan, Pak. Iya. Cara membuahkan dengan pemotongan di batang yang udah seukuran minimnya pensil ya, atau seukuran sedotan estel lah. Iya. Kalau kayak varian Tran, Jupiter, Linel, Akademik di batang segitu dipotong, potensial bunganya pasti ada itu udah. Jadi tapi di batang tersier ya. Iya. Sebaiknya di batang tersier. Iya. Jangan dipotes itu ya. Dipotong, enggak. Ya, pokoknya potong gitu, Pak. Ya, potong. Pakai gunting lah. Pakai gunting. Ya. Terus pecahin bootnya bisa. Masuknya di pecahin boot apa? Mata tunas. Kan tiap daun pasti ada boot ya. Yeah. Ada tunas air. Yeah. Di situ tunas air dibuang, bootnya yang dipecahin. Diterubusin gitu ya. Iya, diterubusin. Oke. Itu sudah tahap untuk penanaman sampai pembuahan ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya juga tadi sudah disampaikan tentang maintenance. Bagaimana kalau diserang jamur, hama jamur, bagaimana diserang karena belalang. Belalang tadi belum disebutin solusinya gimana? Kalau belalang pakai regen udah cukup sih. Pakai regen. Ulet juga sama. Ulet dan belalang pakai regen, disemprot aja. Semprot aja. Itu ininya apa namanya? Dosisnya sama sih. Kalau
berapa dosisnya? 5-7 saja. 5-7%. Dosis ringan lah. Ya, dosis ringan gitu ya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang batang tua jadi bibit. Oh ya, Ya. bisa. Jadi cara pembuatan bibit dari pohon indukan ya? Ya, pohon indukan ya. Itu kita bisa manfaatin batang hasil pruning, Pak. Oh, hasil oke. pangkasan yang kita sisa pangkasan Ya. kita semai. Jadi Cara ya, oke. caranya ya kita ambil tiap batangnya 3 mata tunas. Tiap batangnya ada 3 mata tunas. Satu. Sorry, ini bisa juga di tersier ya? Nggak bisa ya? Ya bisa. Di semua batang Di bisa. semua batang bisa. Misalnya Tidak- Bapak lagi regenerasi batang sekunder ya, Ya. daripada sekundernya dibuang mau disemai lagi nggak masalah. Oke. Gitu. Kita ambil 3 ruas aja. Nah, kita ambil 3 ruas terus. 1 ruas buat jadi akar, 2 ruas buat muncul Tunas. tunas baru. Gitu. Nah, batangnya yang dipotong itu diapakan? Ya paling nggak pertama treatment ya Pak. Nah, Artian treatment itu kita perlakuan dengan fungisida sama insek. disemprot atau direndam. Direndam. Fungisida dan insektisida supaya tidak busuk gitu. Ya, paling nggak buat menghilangkan hama. Takutnya ada hama di situ, Ya. kan mendingan dibasmi dulu. Ya. Direndam berapa lama? Paling cepat 15 menit, paling lama paling 1 jam lah. Oke, jadi 15 menit sampai 1 jam. Itunya insektisida dan fungisida ya. Iya. Itu berapa dosisnya? Kalau dosis ya, misalnya air 1 liter ya setengah mili insek, fungisida setengah mili juga nggak apa-apa. Oke, setengah mili atau sampai 1 mililiter insektisida dan fungisida dilarutkan dalam 1 liter air dan itu akan untuk merendam batang yang akan dijadikan bibit.